Oke, langsung aja kita mulai. Pelajaran kita hari ini di hari Jumat adalah ekonomi ya. Oke, kita mulai. Kita akan belajar tentang alat pembayaran. Jadi alat pembayaran itu di Indonesia, kalau kalian mau bayar pakai apa? Pakai uang. Iya, ya uang, ya kan? Jadi alat pembayaran itu adalah uang. Nama lain dari uang itu adalah alat pembayaran. Seperti itu ya. Oke, uang. Jadi gimana nih? Oke, indikator yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian alat pembayaran tunai dan non-tunai, menjelaskan sejarah uang, menjelaskan pengertian uang, menjelaskan fungsi jenis dan syarat uang. Jadi ini menyangkut semua tentang uang gitu ya. Kita mulai yang pertama. Jadi alat pembayaran itu ada dua, namanya adalah secara tunai dan non-tunai. Jadi kalau secara tunai seperti biasa adalah menggunakan mata uang negara yang berlaku pada saat itu. Boleh nanti berbentuk kertas maupun logam gitu ya kan. Atas apapun yang kita lakukan, berarti tunai. Ketika kita beli, kita bayar pakai uang, baik bentuknya logam dan kertas adalah tunai. Nah, kalau dia non tunai adalah menggunakan uang giral. Jadi ada dua jenis uang, ada namanya uang kartal dan uang giral. Jadi uang kartal itu adalah uang kertas dan logam yang biasa kita lakukan bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau uang giral itu adalah bentuknya adalah cek ya. Cek ataupun bilet giro itu biasanya kita gunakan kalau untuk pembayaran non tunai. Jadi non tunai itu dilakukan tidak boleh dalam kehidupan sehari-hari kalau kita sebagai kita katakanlah kaum yang biasa-biasa saja tidak mungkin menggunakan uang giral karena kalau kita beli di pasar orang tidak mengenal itu cek ataupun bilet giro, yang mereka tahu adalah uang kartal, uang kertas dan logam gitu ya. Biasa kita lakukan bertransaksi gitu. Jadi tapi untuk uang giral itu siapa yang menggunakan biasanya Bu gitu ya, para pengusaha. Kalau kita mau misalnya beli barang mewah yang harganya fantastis, maka kita menggunakan yang namanya uang giral. Ya. Yang kedua, sejarah uang. Jadi sejarah uang ini munculnya kapan, Bu? Gitu ya. Jadi pada zaman dulu kan perekonomian itu dimulai dari sistem barter. Apa itu barter? Ada yang tahu? Tukar Barang. Iya, pertukaran barang gitu ya. Jadi zaman namanya kalau zaman prasejarah dulu ya kan, orang kita katakanlah sudah mengenal tulisan pun orang masih melakukan yang namanya barter gitu ya. Barter itu pertukaran barang. Misalnya kalau kamu punya garam, saya punya beras, itu ditukar karena mungkin kamu butuh beras dan saya butuh garam gitu. Nah, seiring berjalannya waktu kan kita itu manusia itu namanya berevolusi ya kan, beradaptasi dengan pengetahuan ataupun cara-cara hidup yang pengen melakukan cara-cara hidup yang lebih meningkat, sehingga barter ini memiliki kelemahan jika dilihat dari apanya. Yang pertama, kelemahan yang pertama itu barter itu ternyata menimbulkan ketidakseimbangan nilai. Misal kita katakanlah kalau garam ditukar dengan beras, seimbang nggak nilainya nak? Enggak. Lebih mahal mana sekarang itu? Beras. Iya, beras. Nggak seimbang sehingga kan menimbulkan perbedaan-perbedaan gitu. Dan yang kedua, kelemahan yang kedua, sulit menemukan orang yang saling membutuhkan. Nah, karena pada dasarnya kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Belum tentu misalnya si A butuh yang saya punya. Jadi saya harus mencari gitu siapa yang butuh barang saya, kemudian saya tukar. Belum tentu orang lain yang membutuhkan barang yang saya punya, orang lain juga memiliki yang saya butuhkan. Kan gitu. Jadi sulit bertemu untuk memenuhi kebutuhan, sulitlah seperti itu. Maka manusia itu berpikir, nah dijadikanlah satu uang namanya uang barang. Jadi uang barang itu nak bagaimana itu Bu? Uang barang itu adalah barang yang dijadikan uang.
barang yang dijadikan sebagai alat tukar. Kalau di zaman kerajaan Romawi, kita katakanlah kerajaan Romawi ya kerajaan yang paling besar zaman dulu gitu kan. Itu biasanya mereka itu menggunakan alat pertukaran itu adalah garam yang tolak ukurnya kalau kita mau beli sesuatu, beli sayur pakai garam gitu ya, beli ini pakai garam, beli ini pakai garam. Kalau di pedataran Tibet itu biasanya menggunakan sapi, jadi kalau beli apa-apa pakai sapi gitu. Ternyata itu memiliki kelemahan juga. Kenapa? Susah membawanya gitu kan. Kalau kita butuh apa, bawa garam banyak-banyak gitu. Kalau kita butuh sesuatu mau beli, bawa sapi. Nah, ribet kan bawanya? Maka berkembang lagi, maka dijadikanlah, muncullah yang namanya uang logam. Jadi dinar, zaman dulu itu dinar, itu uang logam. Uang yang terbuat dari Emas, emas dan perak. iya, perak. Emas dan perak. Jadi ada tingkatannya emas, perak, perunggu gitu ya. Jadi kita katakanlah dulu emas. Jadi emas ini ternyata memiliki batasan gitu loh. Memiliki batasan karena dia logam mulia. Tidak bisa kita perbaharui. Betul atau tidak? Emas itu sumber daya yang bisa diperbarui anak-anak? Tidak. Tidak. Itu butuh ratusan tahun untuk membentuk sebuah logam mulia berupa emas gitu ya. Maka dan di samping itu lagi dia berat bawanya pakai emas gitu ya. Maka dijadikanlah uang kertas. Jadi asal mulanya uang kertas yang kita gunakan sekarang itu karena zaman dulu orang belinya pakai jaminan surat emas. Jadi kan kalau kita mau beli sesuatu pakai surat emas itu tadi. Bahwa aku punya emas 1 kilo misal. Mau beli sapi 1000 ekor gitu ya. 1 kilo emas gitu contoh. Jadi suratnya yang diserahkan. Maka jadilah sekarang yang kita kenal dengan uang kertas. Jadi asal mulanya itu anak-anak, uang kertas itu ada karena dari surat emas. Jadi makanya setiap negara itu kalau mencetak uang harus berdasarkan jumlah emas yang mereka miliki gitu loh. Nggak boleh mencetak uang sembarangan, harus ada standarnya, yaitu standar emas yang kita punya. Itu ya anak-anak, paham sampai situ? Paham, Mem. Oke, kita lanjut. Nah, jadi uang itu apa? Gitu kan. Jadi dalam ilmu ekonomi secara harfiah uang itu adalah alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar yang dapat diterima secara umum. Jadi mau kita bertransaksi pakai apapun ya harus menggunakan alat tersebut, alat pembayaran tersebut gitu ya. Apapun yang diakui oleh suatu negara sebagai alat tukar itu adalah uang. Oke? Paham sampai situ? Paham, Mem. Oke, lanjut. Jadi syarat uang itu apa, Bu? Jadi syarat uang yang pertama itu adalah acceptability. Acceptability itu apa, Bu? Diterima secara umum. Diterima secara umum itu bagaimana? Ya kalau di Indonesia syaratnya itu diterima secara umum kalau dicetak oleh Perum Peruri, disahkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia. Dicetak oleh Perum Peruri dan disahkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia. Itulah uang yang kita pakai sekarang. Kan diterima secara umum. Yang kedua, durability, dia tidak mudah rusak. Tidak mudah rusak. Jadi kertas yang kita pakai itu adalah kertas khusus. Kertas khusus yang tidak mudah rusak. Kecuali kau bakar ya rusak lah ya kan. Uangnya kau koyak-koyak ya rusak gitu. Tapi dalam jangka waktu tertentu misalnya kena cuci kah, kena sinar matahari kah, kena apakah, dia tidak akan rusak kalau tidak disengaja dirusak gitu ya. Yang kedua, yang ketiga itu adalah uniformity, yaitu apa? Kualitasnya sama. Sama semua kualitas. Ya kan? Kalau uang 10.000 dengan 10.000 yang lain juga sama, nggak ada bedanya gitu ya. Kemudian yang keempat adalah scarcity, tidak mudah dipalsukan, artinya langka dia.
langka, barangnya langka, bentuknya langka, tingkat kesulitannya juga langka, semualah. Jadi kalau uang itu harus betul-betul kita dicetak berdasarkan standar yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Standarnya itu semakin tinggi nominalnya, maka tingkat kesulitan uang tersebut juga semakin tinggi. Jadi tidak mudah dipalsukan, gitu ya. Kemudian portable, mudah dibawa-bawa, maka kita punya dompet kan, mudah kita bawa-bawa. Kemudian mudah dibagi-bagi, boleh kita tukar. Uang 10.000 jadi 5.002 boleh. Uang 20.000 10.002 boleh. 50.000 55.000 juga boleh gitu ya. Mudah dibagi-bagi gitu loh. Kemudian nilainya stabil, stability of value. Jadi nilainya harus stabil, makanya uang itu sebenarnya harus lebih berharga dibandingkan barang. Harus lebih berharga dibandingkan barang. Jadi negara-negara yang mengalami kebangkrutan karena terlalu banyak mencetak uang itu dampaknya adalah barang lebih berharga dibandingkan uang. Kan logikanya uang yang membeli barang. Kan gitu ya anak-anak. Jadi nggak boleh barang itu lebih berharga dibandingkan uang. Uang yang lebih berharga dibandingkan barang. Jadi nilainya harus stabil. Gitu ya. Oke, sampai situ paham? Paham, Mem. Lanjut. Kemudian ada fungsi uang. Jadi fungsi uang itu dibagi atas dua. Yang pertama fungsi asli, yang kedua fungsi turunan. Nama lain dari fungsi asli ini adalah fungsi primer. Nama lain fungsi primer itu adalah fungsi sekunder, itu adalah fungsi turunan, gitu ya. Kalau fungsi aslinya itu adalah medium of exchange. Apa artinya? Alat Tukar. Iya, betul sekali pemirsa. Alat tukar. Fungsi aslinya itu sebagai alat tukar. Yang kedua adalah sebagai alat satuan hitung. Yang ketiga adalah sebagai penyimpan nilai. Jadi ada tiga ini ya fungsi aslinya ini. Ini adalah alat tukar sebagai satuan hitung, ya kan? Jadi satuan hitung itu gini loh nak. Berapalah kira-kira hartanya si A gitu ya kan? 3 triliun. Tidak pernah dibilang 4 rukonya, 5 mobilnya. Capek menghitungnya. 3M aja udah cukup. Jadi semua unit barang itu, kalau kita mau menghitung nilainya pakai Uang. Ya, betul. Jadi standar suatu barang itu diukur dengan uang. Topimu itu berapa sih nilainya gitu. Mahal ini 50.000 contoh gitu ya. Jadi hitungannya adalah uang. Makanya disebut dengan unit of account, berarti satuan hitung. Baru dia penyimpan nilai. Kalau kita mau menyimpan suatu benda, ya ukurannya tetap uang gitu ya. Kemudian fungsi turunan. Jadi ini fungsi turun atau fungsi sekunder ada beberapa ya. Sebagai alat pembayaran yang sah, gitu ya, yang diterima. Kalau kita bayar harus pakai uang, ya kan? Kemudian sebagai alat pembayaran hutang, kalau hutang pun tetap uang yang kita gunakan. Sebagai alat pemindah kekayaan. Jadi contoh pemindah kekayaan, kamu di Sumatera punya rumah, pindah ke Jawa, pengen rumahnya itu dipindahkan. Bagaimana caranya? Kamu kita panggil jinnya, simsalabim pindahlah, enggak ya. Dijual dulu rumahnya, jadilah uang dia, betul tidak? Betul. Baru dilihatlah di sana, pindah enggak rumahnya? Pindah. Medianya pakai apa, Bu? Pakai uang lah, gitu ya kan. Kemudian sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu semuanya adalah alias uang. Betul nggak sih? Betul. Iya, orang melakukan bertransaksi juga pakai uang, beli pakai uang, modal juga uang, beli mesin pakai uang, ya kan? Mate juga orang pakai uang, ya kan? Betul atau tidak? Betul ya? Jadi semuanya adalah pendorong kegiatan ekonomi, itu adalah uang. Karena untuk memperlancar transaksi sistem pembayaran, kita harus menggunakan yang namanya alat pembayaran yang sah, yaitu uang. Kemudian uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Betul sekali. Uang gitu ya. Ini adalah paham sampai di sini, Nak? Paham. Oke.
Oke, nilai uang. Jadi nilai uang itu ada 4 ya nak. Yang pertama adalah nilai intrinsik. Jadi nilai intrinsik itu adalah nilai pembuatan uang. Kalau dikatakan nilai intrinsik itu artinya apa? Nilai intrinsik itu ya sebanding antara bahan pembuatan uang ya. Bahan pembuatan uang. Sebanding di antara pembuatan uang dengan nilainya. Contohnya apa? Uang logam. Logam itu paling gede berapa sih nominalnya nak? 1000. Cibunya kan. Kalau kita pikir-pikir sebanding nggak dengan itunya besinya ya, sebanding Bu gitu ya. Jadi intrinsik itu adalah nilai pembuatan uang. Kemudian nilai nominal. Nilai nominal itu adalah nilai yang tertera dalam uang. Nilai yang tertera dalam uang. Jadi kalau saya ambil uang 5.000, nilainya berapa jadinya itu? Tertera di uang itu 5.000. Nilainya berapa tuh? 5.000. 5.000. Jangan kau paksa jadi 7.000. Nanti kau di demo gitu ya. Nggak boleh. Harus dia ya kalau tertera di situ 50.000, berarti kekuatan uang tersebut adalah 50.000. Tertera di situ 100.000, berarti kekuatan daripada uang tersebut adalah berapa? 100.000. Jadi intrinsik itu nilai bahannya, pembuatannya ada logam dan kertas. Kalau nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam uang. Kemudian nilai eksternal. Jadi nilai eksternal itu adalah nilai uang tersebut jika ditukarkan dengan mata uang asing. Contoh, 1 US dollar sama dengan 14.500. Jadi 14.500 itu kalau pilih kita ke Amerika Serikat, maka harganya berapa? 1 $1. Ya, 1 US dollar gitu ya. Kalau pilih kita misalnya ke Thailand, 1 baht itu 300 rupiah. Berarti nilai dari kalau kita bawa uang 300 rupiah nilainya berapa? 1 baht. Kalau 600 rupiah berapa baht? 2 baht. 2 baht. Gitu ya. Kemudian nilai internal. Nilai internal itu nilai uang jika ditukar dengan barang. Jika ditukar dengan barang. Contoh, 1 kilo kentang itu sama dengan 6.000. Kalau kita bawa 12.000 berapa kentang dapat? 2 kilo. Nah, 2 kilo, gitulah ya. Itu yang dikatakan dengan nilai internal gitu ya. Paham sampai sini, nak? Paham, Mem. Oke, jenis-jenis uang. Menurut lembaga yang mengeluarkan, yang pertama adalah uang kartal. Contohnya uang kertas dan logam. Siapa yang mengeluarkan Ibu? Bank Sentral. Di Indonesia Bank Sentral apa tuh? Bank Indonesia. Betul, Bank Indonesia ya. Jadi yang mengesahkan, yang mengedarkan itu powernya adalah di Bank Indonesia. Ya, betul. Yang kedua, uang giral. Itulah uang yang Ibu bilang tadi, cek. Cek, biliet giro yang mengeluarkan adalah bank umum. Sebutkan contoh bank umum. BNI. Betul. Jadi bentuknya cek antara BNI dengan BCA itu berbeda, say. Berbeda. Karena apa? Bank umumnya beda ya kan yang mengeluarkan ya apa bentuk ceknya karena berbeda dia ininya. Biliet giro juga sama. Tapi jangan kau bilang nanti minta uang apa kau cek kamu pergi ke Bank Indonesia salah tempat gitu ya. Mintanya ke bank umum yang biasa kamu bertransaksi gitu ya. Kemudian menurut nilainya ada uang penuh atau full body money, ada uang tanda atau token money. Jadi contoh uang penuh itu adalah uang logam. Jadi yang dikatakan dengan uang penuh itu apa, Bu? Uang penuh itu adalah antara nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Sebanding dia. Antara biaya pembuatannya sebanding dengan nominalnya. Jadi besi dihargai 1.000, maka logam itu paling gede berapa? 1.000, betul? Nominalnya kan? Ada uang 5.000 dia logam? Enggak ada, Mem. Ya. Itulah yang disebut dengan uang penuh atau full body money. Artinya apa? Antara nilai intrinsik sama dengan nilai nominal. Jadi ada uang tanda atau token money. Biasanya itu lebih gede, perhatikan, lebih besar dia uang nilai nominalnya dibandingkan intrinsik.
Contohnya apa, Bu? Uang kertas. Paling gede berapa uang kertas nominalnya? 100.000. 100.000. Mana lebih mahal besi dibandingkan kertas? Besi. Mana lebih mahal besi emas dibandingkan kertas? Emas. Padahal lebih mahal kalau kita lihat dari sisi nominalnya lebih mahal dia uang kertas. Uang kertas. Makanya kalau uang tanda itu atau token money itu adalah uang yang nilai nominalnya lebih besar dibandingkan nilai intrinsiknya. Paham sampai sini, Nak? Paham ya? Paham? Paham, Mem. Paham, Mem. Kuat lah. Terima kasih. Ada yang mau ditanya, anak-anak? Nggak ada, Mem. Udah paham kalian? Udah paham? Oke, jadi nanti dikerjakan psikologinya. Di psikologi yang Ibu masukkan sekarang adalah formatif. Formatif itu mulai dari apa ya? LKBB, OJK sama Bank Indonesia. Terus untuk nanti ujian mid semester minggu depan kita kan nggak ada pembelajaran karena kalian mid, maka yang Ibu masukkan itu adalah tetap mulai dari OJK, Bank Indonesia, sama lembaga keuangan bukan bank. Alat pembayaran belum. Oke? Ini belajar nanti ya. Lanjut kita. Jadi harap dipelajari, dikerjakan. Jadi sudah tutup lah ini. Perbaikan nilai sudah ya. Soalnya terakhir tanggal berapa? 25 Februari kan perbaikan nilai. Saya nggak nerima lagi. Walaupun kalian WA saya tidak akan saya terima lagi. Oke, Ibu akhir sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.